Selamat malam Bu Sania, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Andini dengan NRP 029, Evan Jos NRP 034, dan Ramzi Alfaras NRP 054. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil final project kami yang berfokus pada analisis instrumen derivatif berbasis Ethereum. Yang melatar belakangi pada proyek kali ini adalah tingginya volatilitas aset kripto, termasuk Ethereum, yang membuat proses valuasi derivatif menjadi lebih kompleks. Harga futures dan opsi sangat dipengaruhi oleh pergerakan underlying aset, waktu jatuh tempo, volatilitas, dan kondisi pasar. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk melihat bagaimana harga derivatif Ethereum terbentuk, apakah terdapat indikasi mispricing, serta apakah terdapat peluang arbitrase berdasarkan prinsip no arbitrase. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi yang selanjutnya yakni terkait rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana analisis pada instrumen obligasi dan perhitungan yield berdasarkan data, metode, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam final project. Selanjutnya ada bagaimana analisis harga opsi pada European ETH Derivatives dan American ETA ETF berdasarkan option chain, model Black-Scholes, full call parity, model binomial 3TRR, serta dekomposisi intrinsic value dan time value. Dan terakhir, bagaimana analisis pada portofolio dan pengukuran risiko return berdasarkan data, metode, dan hasil perhitungan yang dilakukan pada final project. Nah, selanjutnya ada tujuan, yakni menjawab dari seluruh rumusan masalah yang telah dibuat. Nah, untuk manfaat penelitian, harapannya bagi pembaca itu bisa memahami mekanisme pricing future dan juga option, pengukuran atau pengujian arbitrase, serta penerapan model Black-Scholes dan binomial pada aset kripto. Nah, untuk penelitian selanjutnya, harapannya dapat dikembangkan dengan menggunakan aset yang lain dengan periode data yang lebih panjang maupun metode valuasi yang lebih kompleks untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam mengenai pasar derivatif, khususnya di cryptocurrency. Untuk batasan masalah sendiri, proyek ini menggunakan analisis instrumentasi keuangan berbasis Ethereum, yakni ETH-USD sebagai underlying aset, yaitu Ethereum Futures dengan ticker ETHF, European Option ETH Derivatives, dan American Option ETA ETF. Untuk periode data, kita menggunakan data pasar pada tanggal 14 Juni 2026 hingga jatuh tempo option pada 26 Januari 2026. Setelah itu, valuasi option Eropanya itu dilakukan menggunakan model Black-Scholes, sedangkan valuasi option American menggunakan model binomial Cox-Ross-Robinson atau disingkat CRR. Untuk pengujian arbitrase dibatasi pada full call parity dengan mempertimbangkan bid-ask spread sebagai friksi pasar, serta seluruh proses pengolahan dan perhitungan dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Baik, berikutnya bab 2 metodologi penelitian. Untuk sumber data kami peroleh secara sekunder yang diperoleh dari website Yahoo Finance dan Deribit. Data yang digunakan adalah data harga kontrak berjangka kripto Ethereum selama 1 tahun terakhir dari tanggal 16 Juni 2005 hingga 16 Juni 2026 yang berjumlah 251 data. Variabel penelitian yang digunakan adalah harga spot dan harga premi dengan skala rasio dengan satuan US dollar. Lalu ada langkah analisis, kami menentukan aset underlying yang akan dianalisis, mengambil data historis, harga spot, harga future, strike price, waktu jatuh tempo dari Yahoo Finance dan Deribit, mendeskripsikan karakteristik kontrak future, menghitung dan menganalisis harga future teoritis dan membandingkannya dengan harga pasar, menghitung dan menganalisis harga opsi melakukan teori Black-Scholes, mendekomposisi harga opsi menjadi nilai intrinsik dan time value untuk setiap strike, menghitung implied volatility setiap strike menggunakan Excel solver dan memplot volatility smile atau SMREC, melakukan sintesis, menginterpretasikan seluruh hasil analisis dan menarik kesimpulan dan saran. Berikutnya pembahasan bab 3.1, analisis kontrak future berbasis cost of carry, basis, dan margin. Oke, pertama pada deskripsi kontrak dan data. Pada bagian ini kami menggunakan kontrak ETH futures dengan underlying Ethereum terhadap US dollar. Observasi dilakukan selama 250 hari bursa dari Juni 2025 sampai Juni 2026 yang menunjukkan bahwa harga spot dan futures sama sangat volatil. Keduanya sempat naik hingga di atas 4.800 USD sebelum akhirnya turun signifikan di akhir periode. Pada grafik juga terlihat bahwa pergerakan spot dan futures sangat searah, yang menunjukkan korelasi tinggi dan adanya kecenderungan futures menuju harga spot saat jatuh tempo. Next, pricing via cost of carry, yaitu kami membandingkan harga futures pasar dengan harga teoritis menggunakan model cost of carry. Hasil akhir menunjukkan harga futures pasar hampir sama dengan harga teoritis dengan selisih hanya sekitar 4 USD. Ini menandakan proses konvergensi berjalan dengan baik. Namun, secara rata-rata, futures cenderung underpriced dibanding teori. Hal ini dapat dipengaruhi oleh convinced yield dan karakteristik pasar kripto yang berbeda dari pasar tradisional. Next, analisis basis dan konvergensi. Pada analisis basis, rata-rata basis empiris bernilai negatif sekitar 4 USD per ETH, yang berarti harga futures sedikit lebih tinggi dibanding spot. Standar deviasi basis juga cukup besar, menunjukkan adanya basis risk selama periode observasi. Pada grafik terlihat bahwa mendekati jatuh tempo, basis semakin mendekati nol.
Ini sesuai teori futures, di mana harga futures akan konvergen ke harga spot saat maturity. Oke, next, kami ada simulasi M2M dan margin. Pada simulasi ini, investor mengambil posisi long satu kontrak ETH futures dengan inisial margin sebesar 25.000 USD. Karena volatilitas ETH cukup tinggi, rekening margin mengalami fluktuasi besar dan terjadi margin call sebanyak 7 kali selama periode observasi. Meskipun begitu, posisi investor tetap menghasilkan keuntungan bersih sebesar 4.625 USD. Simulasi ini menunjukkan bagaimana sistem margin menjaga stabilitas transaksi future. Next ada lindung nilai dan optimal hedge ratio. Kami mengukur efektivitas hedging menggunakan futures ETH. Hasil regresi menunjukkan korelasi spot dan future sangat tinggi, yaitu sekitar 0,91, dengan optimal hedge ratio sebesar 0,879. Setelah hedging dilakukan, variance portofolio berhasil turun signifikan, dengan efektivitas lindung nilai mencapai sekitar 83%. Ini menunjukkan bahwa future ETH cukup efektif digunakan sebagai instrumen hedging. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagian B, yaitu analisis harga opsi. Instrumen yang digunakan adalah European Option ETH Derivatives dan American Option ETH ETF. Analisis dilakukan melalui 5 tahap, yaitu deskripsi option chain, pricing menggunakan Black Scholes, uji put call parity, pricing American Option dengan binomial tree, serta dekomposisi intrinsic value dan time value. Pertama, berdasarkan data option chain, European ETH Derivatives menggunakan harga spot 1,655 dengan strike ATM pada 1,650. Sementara itu, American ETH ETF menggunakan harga spot 12,57 dengan strike ATM pada 12,5. Pola utamanya adalah ketika strike meningkat, harga call cenderung menurun, sedangkan harga put cenderung meningkat. Pola ini sesuai dengan karakteristik data opsi. Kedua, harga opsi European dihitung menggunakan model Black Scholes. Hasilnya menunjukkan bahwa harga teoritis Black Scholes secara umum lebih tinggi dibandingkan harga pasar, baik pada call maupun put. Perbedaan ini terjadi karena model Black Scholes menggunakan asumsi volatilitas konstan, sedangkan harga pasar dipengaruhi oleh kondisi real seperti bid-ask spread, likuiditas, dan ekspektasi pasar. Selanjutnya, implied volatility menunjukkan pola volatility Smith, yaitu volatilitas tidak sama pada setiap strike. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menilai risiko setiap strike secara berbeda. Ketiga, dilakukan uji put call parity. Hasilnya menunjukkan terdapat deviasi parity, tetapi seluruh deviasi masih lebih kecil dibandingkan total bid-ask spread. Dengan demikian, tidak terdapat peluang arbitrase nyata yang dapat dieksekusi secara praktis. Keempat, untuk opsi American digunakan model binomial tree CRR. Hasilnya menunjukkan bahwa American Put memiliki nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan European Put karena adanya fleksibilitas early exercise. Namun, early exercise premium yang diperoleh relatif kecil. Pada perhitungan N sama dengan 50, harga American Put dan European Put juga sangat berdekatan, sedangkan put pasar sedikit lebih tinggi daripada harga model. Terakhir, harga opsi didekomposisi menjadi intrinsic value dan time value. Hasilnya menunjukkan bahwa opsi in the money memiliki intrinsic value, sedangkan opsi out of the money lebih banyak dibentuk oleh time value. Area at the money cenderung memiliki time value lebih besar karena masih terdapat ketidakpastian arah harga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab 3 bagian C, di mana ini adalah sintesis hasil analisis mispricing, arbitrase, dan juga keterbatasan model yang telah dilakukan pada bagian A maupun bagian B. Nah, untuk analisis mispricing dan juga volatilitas smile sendiri, ini didapatkan atau kita mendapatkan hasil selisih call dan juga put itu paling besar di strike 1700. Jadi selisih call-nya itu di 19,58 serta selisih put-nya 19,5, di mana selisih deviasi terbesar ini tidak muncul dengan strike yang ekstrim, melainkan justru pada area menengah seperti itu antara ATM dan juga OTM-nya. Kemudian mengetil kembali saat strike-nya semakin jauh hingga jauh dari harga spotnya. Pada sisi put call parity-nya, selisih absolut terbesar terjadi pada strike 2000 sebesar 2,4693, namun tetap berada di bawah total bid ask spread 21,0482, sehingga tidak membuka peluang arbitrase yang dapat dieksekusi seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada deviasi absolut harga BSM melawan pasar per strike-nya, itu juga diperkuat ya di sini, di mana batang deviasi call-nya berada di puncak pada sekitar 1650 hingga strike di 1750. Setelah itu kembali lagi mengecil pada kedua ujung strike-nya. Untuk pola yang cembung dan konsisten dengan penjelasan volatility Smith di atas, selain itu friksi pasarnya juga turut berperan dalam menutup celah arbitrase secara nominal tanpa ada bid ask spread yang lebar pada pasar opsi gitu. Nah, yang terakhir itu ada implied volatility melawan strike-nya. Nah, di sini
volatility call-nya itu tidak mendatar melainkan membentuk pola Smith di mana menurun pada 65,01 pada strike 1400 menuju ke 50,43 pada strike 1800, lalu sedikit naik kembali pada strike 2000. Jadi ketika volatility tunggal ini diterapkan secara seragam, model menghasilkan harga yang terlalu tinggi pada area menengah hingga OTM, persis di mana gap antara implied volatility pasar dan volatility historis yang paling lebar. Pola Smith ini menunjukkan bahwa pasar ETA memberikan penilaian resiko yang berbeda untuk setiap level strike dengan premi lebih besar pada strike rendah sebagai cerminan kekhawatiran terhadap resiko ekor distribusi kiri yang khas pada aset kripto seperti itu. Sekian, terima kasih.